Selamat sore. Kita 5 nomor 600. Berarti Anda udah dengerin saya 6.000 menit. 6.000 menit itu kalau dibuat jam, itu berarti sudah 100 jam. Ya, kalau SKS itu mungkin Anda udah dapat 3 SKS. Oke, 100 jam video kita ini. Nah, ini adalah video pengamat bisnis yang sangat sedih ya. Dia pengusaha lama ya, OKL, orang kaya lama. Dia pemilik kios-kios di Tanah Abang, dia pemilik beberapa properti dan sebagainya. Kalau kita bahas ya, saya bahas dari 3 sudut ya. Sekali lagi ini adalah ilmu ekonomi politik, bukan saya punya gerakan politik atau apapun, nggak ada. Secara ilmu ekonomi ya, nomor 1, apakah Indonesia ini terpuruk? Iya. Apakah ekonomi Indonesia ini anjlok? Iya. Siapakah yang anjlok? Yang anjlok itu golongan menengah, golongan buruh, golongan karyawan. Oke? Kenapa saya mengatakan begitu? Karena orang tuh nggak tahu rahasia ekonomi Indonesia. Sekarang orang mengibaratkan sekarang itu posisinya seperti 98. Jauh, jauh, jauh. Orang yang nggak tahu adalah pada tahun 98 itu kenapa terjadi kerusuhan? Karena waktu itu Soeharto itu mbalelo, menolak uluran tangan IMF, malah Soeharto itu ngeprint uang 1 triliun dolar. Loh Pak, duitnya kemana itu Pak? Kalau memang ada 1 triliun dolar, 16.000 triliun. Duitnya ada dalam bank-bank, diantaranya Bank BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Saya tahu dari mana? Saya sendiri melihat dengan kepala saya sendiri, dengan mata saya sendiri. Sertifikat SBI, sertifikat time deposit, depositonya Soeharto, 16.000 triliun, ada. Dan itu dibuat menjadi SBI. Dibelikan SBI. Oleh karena itu, dengan dukungan 1 triliun dolar ini, maka 100 konglomerat nomor 1, nomor yang teratas, nggak terdampak. Anda mau ke kiri, ke kanan, mau gaya Pancasila, mau gaya Megawati, mau gaya Yusuf Kala, mau gaya Prabowo, mau gaya Didit, atau Gibran. Mereka itu ada di planet Mars. Mereka sudah IPO di Nigeria, di Hong Kong, Singapura. Mereka udah punya tabungan itu 7 turunan, ada di Panama Papers. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 8,7 triliun dolar. Ibarat kata Indonesia itu mau mati lampu, mau mati air, mati listrik, mau nggak ada kereta api, cicing wae, mati lampu, orang makan singkong. 100 pengusaha ini sudah aman tentram, duitnya ada di Panama Papers di Swiss. Oke? Nah, karyawannya gimana Pak kalau nggak kerja? Nah, itu masalah sosial yang soal lain. Loh Pak, kalau kayak gitu akan terjadi revolusi? Enggak. Revolusi itu akibat dari luar, Pak. Kalau cuman dari dalam aja, Indonesia itu enggak biasa revolusi gitu loh. Loh Pak, itu people power. Enggak ada people power. Dulu tuh enggak ada people power. Dulu itu IMF jebret. Michael Kamdesu itu jebret. Tiba-tiba rupiah itu jatuh dari 2.500 langsung 15.000. Ya orang kelenger. Lah kalau sekarang kan enggak. Orang sekarang kan harga naik, 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 naik. Naik ya kan, ibarat kata itu Indonesia itu kalau dulu dicekek, dijerat sebelum gantung, sekarang itu enggak. Sekarang itu orang dicubit, dicakar, cubit, cakar gitu. Mukanya bopeng-bopeng gitu, tapi enggak kaget gitu loh. Karena tidak ada faktor luar yang mengagetkan, maka Indonesia juga enggak ada gerakan apa-apa.
Mau gerakin apa? FPI juga nggak punya duit. Lagi pula, gerakan apa sih? Surya Paloh udah umur 90, Megawati udah umur 77. Siapa lagi? Ya kan? Kita itu tokoh revolusionernya itu udah nggak ada. Sultan Hamengkubuwono itu udah nggak bisa jalan, udah umur 79, gitu loh. Sedangkan yang tokoh-tokoh lain itu kan baru anyaran. Contohnya, Mangkunegoro 10 itu baru umur 25. Purboyo yang bakal jadi Pakubuwono 14 itu baru umur 22. Masih jauh tokoh-tokoh revolusionernya itu. Didit juga baru umur 30. Gibran juga baru umur 30. Kaisang, gitu loh. Mereka itu generasi martabak, ya kan? Generasi yang nggak mengarah mengalami revolusi. Mereka bukan Soehoki atau Adian Napitupulu. Kita sudah nggak ada reformasi, udah 27 tahun ya. Terakhir reformasi itu udah pada meninggal orangnya. Yakob Utama, Ciputra, ya Eka Cipta, Lim Sulyong, William Suryajaya, itu tokoh revolusioner udah pada meninggal, semuanya udah jadi patung. Kamu kalau ke Cina itu ya ada satu kota di mana ada satu rumah termahal di dunia, itu miliknya Eka Cipta Wijaya. Sekali lagi, apakah Indonesia akan chaos? Tidak. Indonesia itu tidak ada faktor luar. Indonesia itu ya ibarat kata dicakar jaruk, dicakar apa itu digaruk, dicakar, digaruk, dicakar, digaruk gitu loh. Tapi nggak ada pencekikan itu nggak ada. Oke, lupa bukannya IHSG turun. IHSG itu kan salah satu faktor indikator bursa efek gitu loh. Tapi kan tidak ada yang namanya pertanian, ya, kehutanan, ya kan, perkebunan, kan masih oke. Ya, mudah-mudahan masih oke ya. Jadi faktor sosial kita itu masih ada bantalan dari mana? Dari yang duit Soeharto yang tahun 98 itu, 1 triliun dolar. Itu akan menjadi buffer. Indonesia itu forever akan makan Indomie, akan makan yang namanya Kongguan, ya, biskuit Mayora, Torabika, kapal api. Itu takdir, ya. Dari zaman belum ada Jepang, ya, Indonesia udah punya sabun ekonomi. Jepang masuk itu, kita udah punya sabun ekonomi. Sampai sekarang ya kalau orang keramas, mandi untuk sapi, sekaligus untuk badannya orang-orang petani peternak, ya pakai sabun ekonomi. Itu fakta. Secara sosial kita punya buffer yang tidak dimiliki negara lain. Kalau orang lain ya, Malaysia udah kayak kita itu, udah bubar lah ya, udah chaos. Tapi Indonesia enggak. Indonesia ini akan terus disuplai Indomie sampai kiamat, ya. Kenapa? Indomie itu bikin pabrik, nggak pakai bayar, nggak pakai duit. Gandumnya gratis dari Amerika dan pabrik Bogasari itu dibayar oleh duitnya Soeharto. Mereka itu bikin Indomie nggak pakai duit. Dan segera kita akan dapat bantuan gandum lagi lewat BOP Prabowo. Oke? Itu dari segi sosial dan ekonomi makro ya, karena ya IHSG-nya hancur. Ya, pedagang saham aja yang terpuruk. Golongan itu golongan atas yang main saham. Kira-kira demikian. Jadi kesimpulannya nomor 3 ya, perbedaan tahun 98 dengan sekarang ya. Tahun 98 itu Soeharto dicabut mandatnya karena dia overprinting yang 1 triliun dolar itu. Oleh Amerika ditegur, bro, kamu ngeprint duit kebanyakan, bro. Udah lu brengser, lagi pula Ibu Tin mati. Yang dapat mandat itu Ibu Tin. Ibu Tin itu keponakan Mangkunegoro.